Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Presisi Update pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lydia Rotinsulu. Di hari kedua agenda pertemuan ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime di Labuan Bajo diisi dengan dialog dengan negara mitra yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang kegiatan ASEAN Ministerial Meetings on Transnational Crime pada hari ini, kita segera bergabung dengan reporter Polri TV, Deli Rozadi, yang berada di tempat atau event AMMTC ke-17 di Hotel Meruora, Labuan Bajo. Ya, Deli. Ya, apa saja kegiatan hari ini, Deli? Ya, Lydia, betul sekali bahwa hari ini kegiatan di Asian Ministerial Meetings on Transnational Crime masih berlanjut dan agenda hari ini dan yang sudah dimulai dari tadi pagi adalah pertemuan negara-negara ASEAN dengan 3 mitra dialog yaitu Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang. Dan pertemuan ini dijadwalkan akan selesai sampai pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah. Dan kemarin juga Kapolri juga sudah menandatangani MOU atau Nota Kesepahaman dengan 6 negara ASEAN yaitu Laos, Kamboja, Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Secara garis besar MOU ini bersihkan kerjasama untuk mencegah dan menegakkan hukum terhadap kejahatan lintas negara. Selain nota kesepahaman yang sudah ditandatangani, sudah dilakukan kemarin, di akhir rangkaian kegiatan dari AMMTC ini, komitmen negara-negara ASEAN untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah regional ASEAN akan dikuatkan dalam deklarasi. Dan Kadif Hupinter Polri Irjen Pol Krisnamurti kemarin mengatakan Indonesia mengusulkan satu deklarasi yang sudah disepakati yaitu deklarasi Labuan Bajo dan ada 3 deklarasi ASEAN lainnya. Dan berikut pernyataan dari Kadif Hupinter Polri Irjen Pol Krisnamurti. Event ini yang pertama harus diketahui adalah karena keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023. Maka otomatis AMTC ini Bapak Kapolri juga menjadi ketua. Kemudian patut diketahui oleh publik dalam event ini bertemu 10 negara ASEAN plus 1 observer Timor Leste dan 3 negara mitra dialog, para menteri-menteri dari negara Cina, Jepang, dan Korea. Artinya 14 negara bertemu dalam satu waktu, itu adalah event yang sangat spesial. Oleh karena itu, karena spesial, maka kami sebagai tuan rumah mempersiapkan sebaik mungkin. Persiapan yang pertama adalah supaya fokus dalam penyelenggaraan event ini, maka dipilih oleh Bapak Kapolri lokasi Labuan Bajo yang indah, kemudian juga tidak terlalu menyebar, ya. Mereka bisa menikmati keindahan Bajo dan membicarakan apa-apa isu yang penting dalam rangka peningkatan kerjasama para negara-negara ASEAN dalam penanggulangan transnational crime. Nah, lebih penting lagi dari pertemuan yang dipimpin oleh Bapak Kapolri ini kemudian menghasilkan beberapa pencapaian. Ya, pencapaian yang pertama adalah terjadi 4 deklarasi. Yang pertama adalah Labuan Bajo Declaration on Advancing Law Enforcement Cooperation in Combating Transnational Crime. Ini murni usulan ini diajukan oleh Indonesia bagaimana kita mengikat lebih erat hubungan para penegak hukum ketika melaksanakan penanggulangan transnational crime yang bisa diimplementasikan secara teknis di lapangan. Kemudian deklarasi yang kedua adalah ASEAN Declaration on Strengthening Cooperation Protecting and Assisting Witnesses and Victims Transnational Crime. Jadi selama ini kita sering lupa untuk melindungi korban dan saksi. Dan ini kami semua sepakat negara-negara ASEAN untuk terhadap para korban dan saksi untuk lebih dilindungi. Kemudian ASEAN Declaration on Combating Arms Smuggling ini diusulkan oleh Kamboja. Ini juga disetujui bagaimana kita penyelundupan senjata menjadi satu isu yang menjadi perhatian bersama. Kemudian ASEAN Declaration on Developing Regional Early Warning and Early Response atau EWAR. Ini adalah bagaimana kapabilitas kita dalam mencegah dan mengcounter dari pelaku-pelaku kejahatan radikalis dan ekstremisme. Dulu orang berpikir hanya terorisme, tapi sekarang kami ASEAN sepakat untuk masukkan terminologi radikalisme and extremism.
Kemudian dalam pertemuan ini, karena ini multilateral, banyak negara juga dilakukan berbagai bilateral meeting antar negara. Ya, bukan hanya Indonesia dengan negara-negara lain, tapi negara lain dengan negara lain. Itu bilateral meeting. Jadi ini pertemuan yang sangat dimanfaatkan oleh masing-masing negara. Kemudian pada kesempatan ini juga Bapak Kapolri menandatangani 6 MOU. 6 MOU dengan dengan Singapura, Malaysia, kemudian Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Laos. Jadi MOU ini adalah implementasi bagaimana kedua belah pihak saling sepakat untuk menanggulangi transnational crime. Beberapa MOU adalah perpanjangan, tapi beberapa MOU yang lain adalah baru. Ya, seperti kita dengan Singapura yang sebelumnya belum pernah ada MOU, sekarang sudah diikat MOU-nya, sehingga kerjasama penanggulangan kejahatan-kejahatan transnasional juga terjadi. Jadi banyak sekali manfaat dari pertemuan ini, baik manfaat bagi negara Indonesia, bagi masyarakat lokal, karena dengan kedatangan banyak peserta, 157 negara partisipan dari negara lain dan peserta dari dalam negeri, maka tentunya ada interaksi ya, interaksi dalam ekonomi lokal ya. Kemudian juga mengangkat wilayah Bajo, dan memang banyak sekali respon yang mengatakan indah sekali ini Bajo, dan ini bagus untuk kampanye tentang destinasi wisata Indonesia. Tapi lebih penting lagi adalah pencapaian dari hasil pertemuan ini, karena Polri bertekad selain melaksanakan kegiatan pemolisian dan pemeliharaan Kamtipmas di dalam serta penegakan hukum yang baik, namun Polri juga menyadari, Bapak Kapolri, bahwa melakukan engagement dengan negara luar juga diperlukan. Dan insya Allah tujuan bersama disepakati membuat ASEAN menjadi lebih aman dan lebih terjaga dari masalah-masalah. Ya, Lydia, di akhir pertemuan hari ini nanti akan ada serah terima keketuaan AMMTC dari Indonesia ke Laos, dan selanjutnya Laos yang akan menjadi ketua AMMTC untuk menjaga keamanan dan bersama-sama dengan negara-negara ASEAN menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah regional ASEAN. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan, Lydia. Kami akan terus memperbarui perkembangan dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kembali ke Anda di studio Polri TV di Jakarta. Lydia, silakan. Terima kasih, Deli Rozadi melaporkan langsung dari event AMMTC ke-17 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Baiklah pemirsa, sekian Presisi Update kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam presisi.